Halo Teteh, Halo, maaf ya Teh aku Ai. telat, Masya Iya, nggak apa-apa. Allah. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, Teteh sehat? alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ih, Udah lama nungguin? ya lumayan lah. Enggak ada yang baru sebentar. Alhamdulillah dong. Iya. Teteh, apa namanya? Aku abis tag IG Teteh Oh loh. iya, Iya. serius? Iya, tapi kita Liatin belum apa? Belum apa nih, belum follow? belum. Ih, nggak Nanti ya, seru dong. nanti ya. Nanti deh aku Gimana ambil caranya HP-nya coba? terus kita saling follow. Tapi jangan Boleh, lupa boleh. follow back aku ya. Nanti langsung di fallback deh. Iya. Terus aku kan habis lihat tuh di Instagram Teteh, di situ Apa tuh nih? terpampang besar duta pariwisata kan. Mm-mm. Ya. Terus aku memang belum tahu tuh duta pariwisata, terus aku pengen tahu apa sih duta pariwisata itu. Terus Teteh cerita dong sedikit ke aku perjalanan Teteh untuk menjadi duta pariwisata. Kayak gimana Teh? Oke, Teh Hema. Oke, bener ya, berarti pernah stalking IG aku Pernah? terkait dengan Duta Pariwisata. Sebenarnya Iya. kan Duta Pariwisata itu adalah salah satu ajang di Jawa Barat nih yang diadakan kerjasama dengan Dispatpur Jabar. Nah, kenapa pada waktu itu aku tertarik? Karena memang basically aku senang main pertamanya Oh kayak iya. gitu. Iya, terus juga di tahun 2023 aku pernah ikut juga kayak apa ya, konten kreator se-Jawa Barat. Dan di situ kita ngonten-ngonten kayak mempromosikan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif dan lain-lain yang pada akhirnya kayak aku tuh tertarik loh ikut duta pariwisata. Meskipun pada saat itu ternyata nggak hanya skill public speaking aja tuh di situ yang kita butuhin, tapi ada juga skill pageantnya. Dan di situ kayak wah aku excited banget loh ikut itu karena baru pertama kali kan kayak belum pernah tahu rasanya gimana jalan pakai heels 15 cm Hah, kayak gitu. 15 cm? Iya, kayak segini mah gak ada apa-apanya ya. Iya, Dan iya. wow, kayak ini tuh pertama kali dan aku ngerasa kayak bisa nggak sih gitu kan. Tapi ketika dicoba alhamdulillahnya bisa gitu. Oh Dan gitu. di situ kayak itu tuh pengalaman pertama yang bikin aku tuh ngerasa oh iya ini loh ajang sesungguhnya, dimana kayak kita nggak hanya sekedar pinter ngomong, kita nggak sekedar pinter pageant juga, tapi gimana caranya kita tuh nge-branding diri kita, gimana caranya kita Oke, membawa memperkenalkan diri diri ya. kita kepada orang lain lewat pariwisata itu, dan gimana caranya kita membawa orang-orang di sekitar kita ataupun membawa masyarakat supaya tertarik untuk berwisata kayak gitu. Oh iya Iya, iya. kayak kan wisata di Bandung Barat aja, misalkan wisata Jabar atau misalkan kayak pariwisata Indonesia, kita tuh harus bisa memperkenalkan kayak gitu. Jadi pengalaman aku waktu itu di 2024 selain daripada itu juga ketemu dengan orang-orang se-Jawa Barat gitu. Iya, jadi waktu itu Wow. 27 peserta finalis, kita sama-sama di situ tuh 27. kayak bukan bersaing ya, Oh iya. tapi kita itu berkenalan nih, saling memperkenalkan wisata apa sih yang daerah kita tuh miliki kayak gitu. Wow, keren Iya, jadi banget. kayak sesimpel itu, tapi aku ngerasa oh bisa mengenal orang lain dalam lingkup yang lebih luas itu adalah satu kesempatan yang besar kayak gitu. Privilege banget sih Teh. Ih, Betul, keren satu banget. privilege. Dan plusnya lagi, waktu itu kan aku terpilih nih di top 5 ya Duta Pariwisata Jawa Top Barat. 5, top Iya, betul. Dan juga best advokasi pada waktu itu karena aku tuh punya program yang namanya langsung gitu ya terjun ke masyarakat, gimana caranya kita bukan hanya sekedar mempromosikan nih Teh, tapi juga aku mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat misalkan yang ada di desa wisata. Kira-kira mereka itu kekurangannya apa sih? Misalkan ada ekonomi kreatif atau UMKM, apa sih yang perlu kita bantu? Nah, dan dari situ akhirnya aku menemukan bahwa oh ternyata kompleks permasalahan pariwisata itu gitu, nggak hanya sekedar kita main ngonten pulang gitu kan, tapi ternyata ada banyak hal yang perlu kita gali lebih dalam gitu Teh. Oh, Simpelnya kayak gitu ya. iya bener. Iya. Tapi Teh kan sebagai duta pariwisata, berarti Teteh kerjaannya jalan-jalan dong. Sebenarnya nggak jalan-jalan aja ya. Gimana dong? Gimana dong? Jadi kan 2024 ketika aku terpilih itu sebenarnya privilege-nya bukan hanya sekedar kita bisa kerja sama sama tempat-tempat wisata kayak gitu ya. Tapi aku dapat kesempatan diundang contohnya menjadi narasumber di RRI Bandung kayak gitu. Ya kan Wow. enak kayak kita apa ya saling sharing terkait dengan pariwisata. Kemudian setelah itu juga kayak diundang oleh sekolah-sekolah menjadi narasumber dan bahkan sampai hari ini gitu. Iya, Aku iya. sering memberikan edukasi terkait dengan pariwisata atau misalkan kesehatan mental atau apapun itu yang berhubungan dengan skill apa ya public speaking dan personal branding gitu Oh, kan di karena kan dua itu ya Teh ya? iya
Jadi kayak privilege-nya tuh sampai sekarang kerasa banget. Iya pasti sih Teh. Itu aku lihatnya pengikutnya 12.000. Iya, Oh my 12.000 god. sekian ya. Tapi itu dari sekian proses ya aku ngerasa beneran bangga gitu kan, Ih, karena Masya memang Allah. dibangun dari awal gitu, dari Iya ya. aktivitas yang kita suka gitu. Dan akhirnya aku menemukan followers-followers yang memang sampai hari ini bisa stay dan juga kayak bisa saling memberikan inspirasi gitu ya satu Iya, sama lain Masya kayak gitu. Allah. Terus ya Teh, aku juga ngeliat ini Apa nih? kita patokannya kayak ke Instagram Teteh ya. Gak apa-apa. Soalnya udah lama kan kita nggak ngobrol-ngobrol Heeh, juga. bener banget. Ya, berapa bulan kemarin Teteh sempet berangkat umrah juga ya. Iya, Iya, Masya alhamdulillah. Allah. Gimana Teh itu pengalaman umrahnya? Pengalaman Menyenangkan? umroh pertama kemarin iya di apa ya, minggu kedua bulan Ramadan, ya itu juga mungkin salah satu bagian daripada kita membangun personal branding di Instagram gitu ya. Daripada awalnya aku sebagai duta pariwisata, kemudian alhamdulillah berkesempatan umroh itu apa ya, aku dapat kesempatan di travel di Pariwisata Universal yang ada di Jalan Turangga, dan waktu itu tuh kayak apa ya, speechless juga, kayak Masya Allah gitu ya, di tahun ini ternyata aku bisa umroh. Padahal kayak itu tuh hanya sebatas, bukan nggak ada di wishlist juga gitu, tapi oh ternyata bisa gitu. Ternyata Allah tuh ngasih kesempatan yang luar biasa kalau kita berprosesnya dengan baik, berprosesnya dengan ikhlas kayak Masya gitu. Dan Allah. pengalaman pertama aku umroh itu kayak kita bareng jamaah, kebetulan waktu itu kayak Genjinya itu kita tuh cuma bertiga ya. Iya, terus juga ada Bunda dari owner di pariwisata dan selebihnya itu adalah jamaah gitu ya. Iya, waktu itu kan kebetulan lagi konflik banget ya di Timur Iya Tengah lagi, iya kemarin. bener. Iya, kan kita juga sekarang kena Makanya imbasnya. makanya jadi yang ngebikin cerita umrohnya itu lebih seru, selain kita pertama bisa berkunjung ke Madinah, Masjid Nabawi gitu kan, bisa berdoa dan lain sebagainya, bisa merasakan ketenangan. Oh, pertama kali melihat Masjid Nabawi itu seperti ini, ketika kita melihat orang-orang dari seluruh dunia Iya, iya, iya. berkumpul, Masya Allah banget Masya Allah kan. banget Iya. ya, iya. Terus yang paling speechlessnya gitu ketika pertama kali ngelihat Ka'bah. Itu Masya Allah kayak gak bisa ya diungkapkan Allah. dengan Allahumma kata-kata, sholli ya sallim Allah. Muhammad, Iya. amin. Kayak apalagi ini musim Ramadan, banyak orang yang umroh, kita pertama kali ngelihat Ka'bah, kan biasanya ngelihat Ka'bah tuh hanya lewat gambar gitu ya Teh, Iya, terus kayak di IG gitu iya di kan. Instagram ataupun di sosmed apapun gitu, terus kayak di sejadah kayak gitu, tapi ini bisa ngelihat secara langsung, Masya Allah banget kayak ih, dan beneran gitu ya yang orang-orang rasain bahwa ketika udah kesana tuh kita tuh nagih, Oh gitu? pengen lagi gitu. Masya Iya, Allah, ya Allah semoga aku ke titik itu ya. Tahun amin, depan, semoga. nanti kalau Teteh umroh tahun depan ajak aku ya. Ayo kita nanti umroh bareng. Amin, amin ya Allah. Amin, Iya, amin. dan aku mau cerita lagi karena waktu itu kita lagi konflik ya, ada Iya, konflik Timur Tengah. Sebenarnya kan harusnya tuh udah pulang gitu ya seminggu yang lalu, tapi ternyata di cancel. Iya, kita di Kok cancel bisa? jadi nambah lagi seminggu gitu kan, Di karena sana? memang iya, jadi penerbangannya tuh cancel. Ya Allah, itu sempet deg-degan nggak kayak gitu Teh? Sebenarnya nggak deg-degan juga, tapi rasa pengen pulang ada, cuman kayak kita juga mikir gitu ya, ya gimana caranya gitu kan, daripada kita ada apa-apa di jalan, ya udah mending lanjut lagi. Akhirnya setelah waktu itu kan udah nyampe tuh Bandara Jeddah, ternyata sama nusuknya tuh gak dibolehin turun, kita balik lagi, cancel, harus nyari lagi pesawat gitu kan. Oh, iya, iya. Heeh, dan dari situ ya udahlah, akhirnya kayak kita sama jamaah yang lain juga akhirnya balik lagi, umroh lagi tuh kita, nyari Wow, penginapan Masya lagi selama seminggu. Iya, jadi kayak oh ada plus-plusnya Lis, selain paket umroh yang itu tuh kita nambah lagi gitu, kayak nambah banget nih pahalanya double-double gitu. Dan di situ kayak aku juga ngerasain bahwa selama aku umroh kayak masih ada loh orang yang kayak nitipin wakaf Quran, iya nitipin buat takjil Ramadan. Masya Allah, berarti orang-orang itu memberikan kepercayaan gitu Iya, kan. iya, iya. Meskipun pada waktu wah kayak ini tuh satu privilege, satu kebanggaan, dan apa ya, aku tuh harus mengungkapkan rasa syukur yang sangat luar biasa gitu di Iya, momen iya, ini. benar-benar. Karena gak semua orang bisa dapat kesempatan yang sama, apalagi di bulan Ramadan lagi konflik lagi gitu Iya, kan, betul, itu Teh. kan Iya, yang iya, iya. paling-paling Dar-dar iya banget. kayak dar banget. Aduh.
Berarti teteh umroh itu di umur berapa dong berarti? Berarti sekarang aku 25, sekarang 25. Wow, umur 25 udah umroh, keren Iya, jadi udah seperempat banget. abad ya. Enggak ah, masih muda. Seperempat abad bener kan? Oke, balik lagi ke wisata teh. Iya, Aku gimana nih? pengen masih kepo nih sama wisata yang pernah teteh kunjungi di daerah Jabar dulu deh. Daerah Jabar Jabar. dulu. Ya, pernah kemana tuh? Yang paling seru. Sebenarnya banyak banget ya wisata yang pernah aku kunjungi. Oh my Mungkin god, sampai dari sebut. Sebanyak itu. serius kayak tempat wisata-wisata yang ada di Lembang kayak gitu Iya, ya. Lembang Dari sih banyak Pokjo dan lain-lain, Cimahi juga, dari ekowisata Cirende dan lain-lain aku pernah gitu kan. Bahkan sampai ke Puncak Salam, terus hari ini yang baru ada di Padakasi. Tahu kan, Iya. pernah gak sih trekking ke Padakasi? Jujur belum teh. Belum, kenapa? Ajakin aku dong. Jadi aku sering banget ke sana, ke Gunung Padakasi, karena memang itu tuh kayak apa ya? Atap Cimahi ya, Atap sekarang Cimahi disebutnya. katanya, iya, Iya, Atap Cimahi. Dan itu kayak satu privilege baru buat kota Cimahi memperkenalkan bahwa di Cimahi juga punya loh tempat wisata buat trekking kayak gitu-gitu. Ya sekarang kan udah bisa camp gitu kan, jadi lebih enak lagi nih gitu. Mountain Dead. Bener. Terus kemarin juga kalau nggak salah aku ngelihat kayak di Padakasi ya, khususnya di Cimahi, ada dari Kapolres juga kemarin lagi penanaman pohon kayak gitu. Jadi kan wah, lebih antusiasnya lagi gitu kan, karena selain daripada kita main gitu ya, berarti kita juga di sana itu sudah mendapatkan dukungan loh dari pemerintah gitu kan, jadi enak juga gitu. Bagi pengelolanya juga kan di sana selain daripada dikelola berarti ada pemasukan dong buat UMKM ataupun masyarakat sekitar, jadi kan kayak gitu. Ya terus kalau misalkan selebihnya aku juga pernah ke Garut, sering ke pantai-pantai Garut kayak gitu kan. Mantap, Dan mantap itu adem banget. seru banget gitu. Tapi memang kalau misalkan ngobrolin terkait pariwisata di tiap daerah itu kan punya kekurangan dan kelebihannya gitu kan. Betul. Iya, contoh semisal kayak kita main ke Curug, pasti kita itu yang dilihat gak hanya sekedar keindahan curugnya aja gitu, tapi kita mempelajari, oh ini tuh dikelola oleh siapa, misalkan udah dikelola sama perhutani atau masih dikelola secara pribadi ataupun kelompok wisata gitu kan. Nah di situ tuh kita belajar gitu teh, jadi nggak hanya kayak orang-orang pada umumnya ya, kayak udahlah main sekedar main, yang penting pulang happy ngonten gitu kan, bisa di-share ke yang lain. Tapi kalau secara aku pribadi, aku lebih mempelajari ke situ gitu. Jadi biar tahu nih, oh kalau misalkan dikelola oleh kelompok wisata hasilnya seperti ini, kalau dikelola sama pemerintah hasilnya seperti ini gitu loh. Jadi kita juga mempelajari lebih dalam gitu terkait dengan destinasi-destinasi wisata yang ada kayak gitu. Betul. Terus teh kan biasanya kalau misalkan destinasi wisata tuh ya, kadang suka ada ya pungli-pungli gitu loh teh. Nah itu betul. Menanggulanginya tuh gimana sih teh? Ada gak sih caranya? Nah sebenarnya itu kan balik lagi ya, sebenarnya kalau misalkan kita ngobrolin terkait pungli itu kan berarti tergantung kebijakan ya, kebijakan yang ada di daerah setempat gitu kan. Kalau misalkan kayak mereka udah punya aturan, misalkan tiketnya misalkan yang semula jadi 5.000 tiba-tiba ada yang pungli, itu tuh sebenarnya ya kita harus ngobrol yang ada di sekitar wilayah tersebut gitu kan. Karena memang kalau misalkan orang yang berkunjung itu kan nggak mau tahu, paling kalau misalkan dia nggak ikhlas gitu ngasih uang itu, pasti dia keluar gak jelas kan, padahal dinamika yang terjadi adalah di sekitarnya kan. Misalkan kayak orang melakukan pungli itu sebenarnya karena apa sih? Ya pasti karena butuh duit dong. Iya, ekonomi. Iya, pasti karena ekonomi. Nah makanya di situ kayak dari kelompok wisata atau dari pemerintah perlu juga nih mengadakan kayak semacam sosialisasi atau apa, memberikan edukasi juga gitu kepada masyarakat yang misalkan terlibat pungli kayak gitu. Iya, jadi kayak ya kita mah misalkan sebagai warga biasa atau sebagai penggiat wisata tidak bisa memberikan sepenuhnya kebijakan kan, balik lagi kepada masyarakat yang ada di sekitar, gimana cara mereka mengelola ataupun cara mereka ngobrol bersosialisasi agar hal itu bisa setidaknya diminimalisir lah, seminim-minimnya gitu, meskipun masih ada pungli tapi dia tuh bisa memberikan solusi kepada orang yang melakukan pungli tersebut. Misalkan kayak dikasih, kamu gak usah melakukan pungli, kamu jualan aja di sini misalkan. Iya, itu jadi gitu ide kan? bagus ya, kan? dan jangka panjang juga. Bener, jadi itu kan lebih relate lagi, dia bisa mendapatkan uang, dia juga bisa jualan kayak gitu. Iya, UMKM-nya dapat kan, uangnya juga dapat. Berkah lagi. Terus kepada pengelola wisata di sekitar juga jadi satu tambahan privilege baru dong. Jadi bukan
kayak kita langsung ya ada pungli nih di sini kita langsung keluar-keluar, enggak kayak gitu ya. Iya iya iya, paham paham paham. Heeh. Terus teh kan teteh udah sering kemana-mana nih, terus sering juga ke pelosok. Gimana sih cara teteh mempromosikan si apa ya destinasi wisata ini tuh? Ayo dong guys ke situ gitu. Nah itu gimana cara ngepromosiinnya? Contoh kemana ya? Banyak sih sebenarnya pelosok-pelosok ya kayak hidden gem benernya Kasih maksudnya. satu, ya kasih satu contoh deh tempat kemana tuh? Hidden gem yang pernah aku coba apa ya, di daerah aku juga sebenarnya kan masuk pelosok nggak sih? Bandung Barat ya. Tapi tahu nggak sih Curugan Gunung Putri? Tahu nggak? Tahu tahu. Ya itu kan masih termasuk pelosok, gak terlalu pelosok sih, Iya nggak tapi kan tahu. maksudnya itu kayak masih banyak masyarakat yang belum tahu aja gitu kan. Ternyata di Hmm. sana itu banyak dan sampai sekarang juga belum keekspor semua. Sebenarnya itu kan ada sejarahnya gitu, tapi yang Oh. diperkenalkan hari ini khususnya oleh aku pribadi ya kita Curugan Gunung Putrinya aja gitu. Ke sana bisa ngapain dan aku di sana konten juga kan kayak pakai drone kayak gitu-gitu dan sampai hari ini ya alhamdulillah di sana juga kayak wah ngerasa kebantu dan juga ada loh gitu kan penghasilan yang lebih juga gitu. Tapi di samping itu sekarang juga aku lagi mempelajari kira-kira apa sih yang selanjutnya bisa diperkenalkan gitu selain kita misalkan di Curugan Gunung Putri itu kita bisa renang, kita bisa camp, kita Iya bisa iya. mancing dan lain-lain. Seru sih itu Tapi kalau ada liburan. juga yang perlu kita gali di atasnya itu kita bisa panjat tebing gitu. Ada tebing Wow. Hanyawong gitu. Iya, Wow. dan terusnya tuh di bawahnya itu di bawah jalan kita bisa langsung turun ke sungai kayak gitu. Wow. Iya jadi seru Itu mah banget kan. double-double ya? Heeh. Oh Terus iya. ditambah lagi ada juga edukasi sejarahnya terkait batu muka payung. Itu kan bentuknya kayak batu payung Batu. muka, tau gak sih payung mukanya kayak gini nih. Iya iya Heeh. iya iya. Iya dan itu tuh ada. Hah, keren banget. Tapi kan gak semua orang bisa explore gitu Iya ya. betul betul. Karena memang kita perlu yang namanya edukasi ataupun kerjasama dengan Pokdarwis setempat. Mhm. Iya, yang mana karena yang tahu informasinya itu pasti dari lingkungan sekitar, bener kan? Dari Iya masyarakat benar benar sekitar. benar. Iya, dan itu tuh ya masih juga kan, masih aku obrolin gitu gimana caranya memberikan edukasi. Tapi ini secara private kayak misalkan kunjungan dari sekolah-sekolah atau misalkan anak-anak dari mana yang bisa mengakses itu gitu kan. Gak semua orang bisa mengakses secara utuh gitu kan karena memang kita perlu yang namanya tour guide lokal gitu Iya teh. betul ya biar ada yang enggak Iya, dan tersesat terus gitu ya. kalau di sana itu kalau ke sawah ada batu, ada batu, Hmm? ada batu namanya batu Munding Laya gitu. Hah? Itu tuh ada kaitannya Munding? juga kayak Gimana dengan tuh? legenda kayak gitu. Wow. Iya, jadi ada kaitan sama Gunung Putrinya, kemudian batu muka payungnya, dan juga sama batu Munding Layanya. Terus di bawahnya itu ada lagi yang dari sungainya itu Ya. ada yang namanya apa tahu gak Lewi sih? Lewi. Lewi. Ya kayak di apa ya sungai airnya yang dalam gitu Iya, kan. Lewi, ya. Itu ada yang namanya Lewi Untung kayak gitu kan Lewi itu Untung. menarik banget kalau misalkan digali gitu Iya, kan iya, dan iya, kalau iya. misalkan dikenalkan tapi kalau misalkan Unik sih. kalau misalkan hanya apa ya kita nggak ada kerjasama nggak ada apa-apa itu akan terasa sulit ya sulitnya untuk apa untuk kedepannya karena memang kalau misalkan pengelolaan wisata itu kita perlu banget dukungan dari berbagai pihak gitu ya nggak cukup hanya sekedar Pokdarwis atau orang-orang yang mempromosikan tapi semua orang yang terlibat di dalamnya khususnya juga kita sebagai penggiat wisata gitu atau penikmat wisata jadi kompleks banget kayak gitu. Oh gitu. Wow seru banget jadi pengen jalan-jalan. Ayo tuh nanti kita main. Gas. Tapi jujur aku pernah loh pengalaman camping di Gunung Putri teh. Gunung Putri mana? Lembang. Iya. Iya. Itu seru banget sih sama teman-teman juga. Terus memang tempatnya tuh nggak ekstrim banget, tapi kerasa banget vibes gunungnya. Iya, kita kan tinggal naik tangga terus bikin Iya, tenda, udah. Iya, udah nggak serem lagi takut ada hewan atau apa kayaknya udah gak ada Karena kan. sekarang udah banyak banget kan orang-orang yang camp di sana. Terus kayak wah ngelihat apa ya alamnya itu. Iya, apalagi bener-bener. sunset sama sunrise-nya. Keren itu di Kayak atas. Masya Allah banget pohon-pohonnya juga masih banyak kan. Iya. Aku juga suka sih ke sana kebetulan karena ada teman juga di sana. Oh gitu. Iya, jadi kalau misalkan naik ya udah tinggal naik aja. Enak banget. Iya gitu sih. Terus Apa nih? habis teteh
traveling gitu Mm-mm. kemana-mana. Kesibukan teteh apa tuh selain jadi duta pariwisata? Selain duta ya, selain Iya. pariwisata sebenarnya aku